Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berbagai dugaan, rumor, dan spekulasi merebak seiring dengan pengakuan Verdi Sambo tentang motif dendam membunuh Brigadir Yosua yang disebut melukai harkat dan martabat keluarganya. Tapi bagaimana dengan konstruksi motif tiga tersangka lainnya dalam hal menghabisi nyawa Brigadir Yosua? Telah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri dari luar studio. Selamat siang Mas Reza. Halo, selamat siang Mbak Sumi. Ya Mas Reza, hingga saat ini publik ya, terutama keluarga dari Brigadir Yosua masih menunggu jawaban dari pihak kepolisian sebetulnya apa yang menjadi motif di balik kematian Yosua. Kalau Anda lihat dari barang bukti, gambar di CCTV, kemudian statement yang disampaikan oleh Verdi Sambo yang mengatakan Yosua melukai harkat, martabat dan sebagainya. Anda lihat apakah betul motifnya dikarenakan dendam? Ada pelecehan seksual di sini, seperti apa analisa Anda? Dari sudut pandang psikologi, ketika kita bicara motif pelaku kejahatan, sesungguhnya hanya dua. Apakah itu motif emosional, ataukah itu motif instrumental? Kalau motif emosional berarti sudah jelas ada perasaan-perasaan negatif, marah, dendam, sakit hati, cemburu, dan seterusnya yang menumpuk yang kemudian diekspresikan lewat perilaku kejahatan. Atau motif instrumental, tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tidak ada hubungannya dengan perasaan negatif, tapi kejahatan dijadikan sebagai instrumen untuk memperoleh manfaat tertentu. Harta, jabatan, popularitas, menutupi kejahatan lain, dan seterusnya. Tetapi, ya saya bisa paham keluarga risau, masyarakat juga bertanya-tanya, tetapi untuk kepentingan proses penegakan hukum, sesungguhnya motif tidaklah barang kunci. Dengan kata lain, terungkap ataupun tidak motif pelaku atau para pelaku, ini bukan merupakan penentu apakah berlanjut atau berhentinya proses hukum. Kalau kita lihat pasal 340 misalnya, atau sebelumnya pasal 338, sudah jelas yang dipersoalkan adalah perilakunya. Jadi sebatas perilakunya bisa dibuktikan, sebagaimana konstruksi pasal yang digunakan, maka itu sudah cukup. Kalau hakim teryakinkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana bunyi pasal tersebut, maka sudah selesai. Apakah motif penting? Sekali lagi tidak terlalu penting. Kemungkinan akan dipakai oleh hakim. Sekali lagi saya tandaskan kemungkinan dipakai oleh hakim ketika misalnya akan menentukan adakah unsur yang meringankan, adakah unsur yang memberatkan. Tapi sekali lagi motif bukan merupakan barang kunci yang menentukan berlanjut atau berhentinya proses hukum. Baik, Mas Reza, tapi untuk memberikan rasa keadilan mungkin bagi keluarga dari Yosua, ini kan tuduhan yang tuduhan yang serius begitulah ya. Keluarga ingin tahu motifnya apa begitu. Nah, kalau Anda lihat bagaimana pihak kepolisian bisa mengungkap motif dan dibalik kematian Brigadir Yosua? Kalau kita lihat memang saksi matanya adalah Putri Chandrawati yang sampai saat ini masih sulit gitu ya dimintai keterangan. Tadi saya katakan bahwa karena barang kuncinya bukan pada penjelasan tentang motif, tapi pada perilaku, maka masuk akal sesungguhnya kalau katakanlah teman-teman di kepolisian tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkutat, mengorek, membongkar motif pelaku atau para pelaku. Mereka ingin lihat saja perbuatannya. Bahwa kemudian misalnya terdakwa atau para terdakwa mengutarakan satu atau dua jenis motif yang berbeda satu sama lain, biarkan saja. Karena nanti toh proses pembuktiannya akan menunjukkan apakah motif itu selaras ataukah tidak selaras. Pun, misalnya terdakwa mengatakan ada dendam di situ, ada amarah di situ. Kemudian polisi tidak memperpanjang diskusi atau perdebatan tentang motif tersebut. Nah, hakim pun akan menilai apakah motif ini menjadi hal yang meringankan atau justru sebaliknya itu dianggap sebagai hal yang memberatkan. Contoh ya, sini dikatakan ada dendam. Karena mendiang Brigadir Y sudah melakukan perbuatan yang disebut oleh tersangka tidak senonoh. Anggaplah itu sebagai hal yang meringankan, anggaplah gitu ya. Tapi pada saat yang sama, hakim akan berpikir, terdakwa adalah aparat penegak hukum. Ada bintang 2 di pundaknya. Bagaimana kemudian seorang aparat penegak hukum dengan bintang 2 di pundaknya justru mengekspresikan amarah itu dengan cara yang sangat-sangat brutal.
Bukankah semestinya aparat penegak hukum dengan 2 bintang di pundaknya harus bisa menampilkan perilaku yang konsekuen, yaitu menjalankan proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang sudah ditudingnya sedemikian rupa. Nah, justru kalau hakim punya pandangan sedemikian rupa, tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa yang semula katakanlah entah itu 20 tahun, entah itu seumur hidup. Tapi dengan status terdakwa yang saya sebutkan tadi, tidak tertutup kemungkinan hukuman jadi lebih berat, yaitu sampai hukuman mati. Jadi, sekali lagi, pertanyaan tentang motif itu memang seksi. Sekian banyak film Hollywood tentang kejahatan juga bicara tentang motif. Orang-orang psikologi juga terobsesi pada pertanyaan tentang mengapa. Tapi untuk kepentingan proses penegakan hukum, mari kita tidak berkutat terlalu panjang pada pembahasan tentang motif itu. Baik. Mas Reza, dengan keterangan yang masih berubah-ubah begitu ya, tadi kami putarkan bagaimana statement dari keluarga Brigadir Yosua yang kesal dengan pernyataan yang berubah-ubah. Anda lihat apakah benang merah dari kasus ini sudah kelihatan? Kalimat atau pengakuan atau informasi yang berubah-ubah justru menandakan ada sesuatu yang masih coba terus ditutupi oleh pihak yang mengutarakan informasi yang berbelit-belit macam itu. Ingat, hakim sudah tanda petik naik pitam, hakim akan menyebut bahwa perkataan yang berubah, pernyataan yang berbelit-belit itu sebagai hal yang memberatkan. Dianggap sebagai hal yang tidak kooperatif, dianggap sebagai hal yang mempersulit proses persidangan. Nah, apakah kemudian terungkap benang merah? Paling tidak, bagaimana saya katakan barusan, benang merah yang berarti diungkap adalah tampaknya masih ada sesuatu yang coba ditutupi oleh si terdakwa atau para terdakwa. Idealnya, ketika sudah sampai di proses persidangan, semaksimal mungkin terdakwa atau para terdakwa kooperatif dengan harapan itu menjadi hal yang meringankan. Tapi kalau terus-menerus menutup-nutupi A, menyimpangkan informasi ke B, dan tindak tanduk yang menyulitkan lainnya, percayalah, hakim akan bisa menganggap itu sebagai hal yang mempersulit dan memberatkan. Masyarakat pun akan semakin kehilangan simpati terhadap terdakwa atau para terdakwa yang berperilaku sedemikian rupa. Baik, Mas Reza, ini kan kasusnya masih sedang didalami oleh pihak kepolisian, kemudian sebelum sampai ke meja persidangan. Kita lihat Baradae baru saja mengeluarkan surat untuk mencabut kuasa hukumnya ya dari Deo Lipa. Anda lihat ini karena ada tekanan atau seperti apa? Mungkin Anda melihat ada pergumulan psikologi dari tersangka, 3 tersangka saat ini? Dulu mereka mencoba menutup-nutupi perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dengan kata lain, pada masa lalu, pada waktu sebelumnya, mereka masih mempertontonkan jiwa korsa yang sempurna. Satu kata, tidak ada variasi A, B, C, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kultur yang sangat-sangat lazim di kepolisian, atau bahkan tepatnya subkultur, yaitu jiwa korsa yang dipertontonkan lewat code of silence, atau kode senyap, untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh teman sejawat. Tapi ketika kemudian mereka tahu bahwa ternyata pasal-pasal pidana yang dikenakan kepada mereka adalah pasal-pasal yang sangat berat, bahkan bergeser dari 338 ke 340, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa jiwa korsa itu pecah dengan sendirinya. Berhamburan, berserakan, tak keruan. Mulailah masing-masing SDM selamatkan diri masing-masing. Jadi tidak lagi, tanda petik, tidak lagi peduli terhadap jiwa korsa, karena masing-masing pertanggungjawaban pidana harus dipikul oleh setiap orang. Masing-masing orang yang berada di lokasi kejadian tersebut. Nah, ketika jiwa korsa sudah mulai pecah belah, maka tak lain tak bukan perasaan bahwa saya bagian dari sebuah korps, saya dilindungi oleh korps, saya dilindungi, dinaungi oleh atasan, itu juga sirna. Yang muncul adalah perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan sedih, bahkan juga mungkin perasaan marah. Baik, Anda lihat ini juga terjadi dengan 31 perwira Polri yang dituduh kemudian ikut menutup-nutupi? Saya tidak tahu karena saya tidak berinteraksi dengan mereka. Tapi dugaan saya demikian. Karena pada akhirnya masing-masing dari puluhan orang tersebut tersadar bahwa apa yang mereka selama ini dengungkan sebagai jiwa korsa, hari demi hari tampaknya semakin sirna, digantikan dengan pemahaman mereka bahwa ada pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh masing-masing dari mereka. Dan itu akan membawa mereka ke hukuman di hilir dari proses hukum ini nantinya. Baik, terima kasih untuk analisa Anda. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, untuk waktunya di Metro Siang.